warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Pajul. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal aritmatika sosial kelas 7 part 4. Langsung saja kita ke contoh soalnya atau ke soal-soalnya. Soal nomor 1, harga pembelian sebuah roti adalah berapa? 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buah roti adalah berapa? Nah, kita langsung saja, yaitu kita jumlahkan. Itu harga roti per buah adalah 500 5.000 kan? 5.000 per buah dikali terjual keseluruhannya berapa? 100. Itu sama dengan 500.000. 15.000 ini sudah untung belum 15%? Belum. Nah, sekarang kita tanya jika untung 15% berapa keseluruhannya, gitu kan ya. Nah, berarti harga jual sama dengan 100 ditambah keuntungan 15% per 100 gitu ya, dikali 500.000 seperti itu. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Sini aja dulu, pakai mesin muat. Kita coret ya. 100 coret 0-nya 2, 502, berarti 100 tambah 15 ada 115 dikali berapa? 5.000. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 575.000. Nah, berarti ya, harga penjualan 100 roti, harga penjualan 100 roti itu sama dengan berapa? 575.000. 575.000 seperti itu. Oke, jelas? Oke, kalau masih kamu belum jelas seperti ini. Bapak ilustrasikan ini. Kan harga rotinya 15.000 keseluruhannya. Kamu ini aja deh, kamu cari 15% dari 500 berapa? Gini, 15% kalau kamu bingung ya, dikali 500 seperti itu. Samanya berapa? Coret 0-nya 2, coret 0-nya 2. 15 kali 5 itu 75.000. Nah, jadi kan keuntungannya adalah 75.000. Jadi harga jualnya jumlahkan saja. Modal 500.000 ditambah 75.000. Seperti itu, sama dengan berapa? Iya, sama 575.000. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau kamu bingung, kamu cari dulu nih, keuntungan 15% dari keseluruhan berapa? Keseluruhan 15.000. Ya, ternyata 75.000. Ya udah, kita jumlahkan saja. Modal ditambah keuntungan 15%. Jadi sama dengan 575.000. Maksudnya seperti itu kalau kamu bingung ya. Oke, lanjut nomor 2. Toko elektronik cinta produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Menjual televisi dan memperoleh keuntungan berapa? 25%. Jika harga beli televisi 3.600.000, maka harga jualnya berapa? Langsung saja ya ke harga jual. Harga jual atau haji sama dengan keuntungan. Berarti kan 100 ditambah 25 ya. Kan keuntungan 20% per 100 dikali 3.600.000. Oke, sama dengan kita coret 0-nya 2, bergampang coret 0-nya 2, berarti 125, 100 tambah 25, 125 dikali 36.000. Berapakah 125 ke 36.000? Berapa? Iya, yaitu 4.500.000 seperti itu. Nah, jadi harga penjualannya adalah berapa? 4.500.000. Nah, kalau seandainya belinya 3.600.000, berarti untungnya berapa? Kalau tanya berapakah untungnya? Berarti untung sama dengan berapa? Harga jual dikurang harga beli. Ingat kan? Aritmatika part pertama yaitu harga jualnya berapa? 4.500.000 dikurang 3.600.000. Nah, jika ditanya untung ya, itu ya untungnya adalah 900.000. Karena ditanya harga jualnya ya ini saja ya, berarti harga jualnya adalah 4.500.000. Tapi kalau tanya untung, untungnya adalah 900.000.
seperti itu. Jelas ya? Oke, lanjut. Sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan Nobita di bank tersebut menjadi 3 juta. Tabungan awalnya berapa? Nah, perhatikan. Kan bunganya 8% per tahun. Nah, sedangkan minjamnya nabungnya selama berapa? 2,5 tahun. Nah, jadi kita total dulu nih jumlah keseluruhan bunganya berapa? Berarti bunga sama dengan 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2 ya, sama aja ya 5 per 2 ya, dikali 8%. 5 dikali 8 yaitu 40 bagi 2 itu 20, itu 20%. Jadi bunga selama 2,5 tahun adalah 20%. Ditanya ini kan tabungan akhirnya 3 juta ya, ditanya tabungan awal. Nah, kalau tabungan awal berarti adalah modal sama dengan 100 per 100 ditambah jumlah bunga keseluruhan 20 dikali 3 juta seperti itu. Oke, karena kamu coba sini kan, berarti 100 per 120 gitu ya, 100 per 120 dikali 3 juta. Oke, sama dengan coret nolnya 1, 30 bagi 12 nggak bisa, 300 dibagi 12 yaitu adalah berapa? 300 dibagi 12 adalah 25. Nah, 25.000 dikali 100 berarti adalah 2.500.000 seperti itu. Jadi tabungan awalnya adalah 2.500.000. Setelah 2,5 tahun tabungannya nambah jadi 3 juta seperti itu. Jelas ya? Oke, jadi kalau misalnya tanya kalimat gini, berapakah bunga yang terima selama 2,5 tahun? Kalau bunga yang terima berarti berapa? 500.000 kan gitu. Tapi kalau tanya modal tabungan awal, ya ini rumusnya seperti ini atau cara mengerjakannya seperti ini. Jadi tidak usah bingung ya, seperti itu. Nah, kamu harus bisa menalar kalimatnya. Apa sih maksud dari soalnya, seperti itu. Soal nomor 4. Untuk modal berjualan, Budila meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta ya, dengan bunga 1% per bulan. Ingat kalimatnya, 1% per bulan. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar Budila jika meminjam selama 10 bulan. Nah, jadi Budila minjam selama 10 bulan. Kita lihat bunganya berapa? Bunga sama dengan, kan setiap bulan 1 ya, 1 dikali 10 berarti adalah 10%. Nah, kita cari nih berapa 10% dari 5 juta gitu kan, berarti sama dengan 10 per 100 ya dikali 5 juta gitu aja. Bunganya kita cari bunganya, coret nolnya 2 yaitu adalah berapa? Iya 500.000 kan, 10 kali 50.000 adalah 500.000. Nah, jadi selama 10 bulan bunganya 500.000. Nah, sekarang kan mau diangsur kan 10 bulan, jadi kita tambahin saja pinjaman ditambah bunga gitu kan. Pinjamannya berapa? Iya 5 juta. Nah, ditambah bunganya berapa? 500.000 sama dengan berapa? Iya 5.500.000 seperti itu ya. Jadi total seluruhannya 5.500.000. Jika ingin diangsur selama 10 bulan, jadi berapa ya setiap bulannya? Nah, langsung saja 5.500.000 gitu ya, dibagi 10 bulan sama dengan berapa? Catnya 1 yaitu iya, jadi setiap bulan angsurannya adalah 550.000. Nah, jadi Budila setiap bulannya harus membayar sebesar 550.000 seperti itu. Soal nomor 5. Pak Agus berhasil menjual 1.000 mangkok bakso setiap hari dengan harga untuk setiap mangkoknya adalah 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% untuk setiap mangkok. Terjual 1.000 mangkok setiap hari. Harga awalnya adalah 10.000.
Buat supaya pembelinya banyak, diskonnya 10% setiap mangkok. Berapakah pajak UMKM, usaha kecil mikro dan menengah, yang harus dibayar Pak Agus setiap bulan? Ya, jika pajaknya adalah 0,5% gitu ya. Nah, berarti kamu cari dulu nih, harga sebenarnya satu mangkok bakso itu berapa ya? Nah, harga sebenarnya ya, berarti adalah, kan kalau 100% kan 10 juta, 10.000. Berarti kan 90% per 100. Kenapa 90%? Kan 100 dikurang 10 kan, jadi 90% dikali harga apa? Harga bakso awal itu 10.000. Sama dengan berapa? Coretnya 2, itu adalah 9.000. Jadi harga baksonya adalah 9.000 per mangkok gitu ya. Gitu, 9.000 per mangkok. Terus setiap hari terjual 1.000 mangkok, berarti harganya 9.000 dikali seluruhannya adalah 1.000 sama dengan berapa? Iya, 9 juta. Wow, besar ya atau omsetnya per hari. Nah, per hari. Ya, terus kalau misalnya sebulan berapa, kan ditanyakan per bulan kan. Berarti omset per harinya berapa? 9 juta. Berarti 9 juta. Anggap aja kita sebulan itu 9 juta. Sebulan itu kan 30 hari ya, anggap saja, biasanya di matematika sebulan 30 hari. Sama dengan berapa? Iya, itu 9 kali 3 aja ya. 9 kali 3 berapa? 27 tambah 0, berarti 270 juta. Besar sekali ya omsetnya ya. 270 juta ini apa? Per bulan gitu. Nah, sekarang ditanya pajak. Pajak sama dengan 0,5 per 100 dikali omset sebulan berapa? Yaitu 270 juta. Seperti itu. Sama dengan coret nolnya 2, coret 02, komanya biar hilang 01, ini 1 gitu ya. Nah, sekarang 27 dikali 5 yaitu berapa? 27 kali 5 135. Sisa nolnya ada berapa? Itu 1, 2, 3, 4. Tambahin saja 4 ya. Nah, jadi pajak yang harus dibayar, pajak UMKM-nya adalah 1.350.000, iya, setiap bulannya, seperti itu. Jelas ya? Jadi gini, kamu cari dulu harga per mangkoknya berapa, dikali semua harga dikali semua jumlah mangkoknya ada 9 juta. Kan ditanya per bulannya. Kan kalau ini 9 juta per hari, kalau sebulan kan 30 hari, berarti 9 juta dikali 30 hari itu 270 juta. Nah, terus pajaknya berapa? 0,5%. Langsung saja dikali 0,5%, ya 0,5 per 100 dikali 270 juta sama dengan yaitu 1.350.000. Jadi setiap bulannya Pak Agus harus membayar 1.350.000 untuk besar pajak UMKM. Seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Lucky menabung di sebuah bank sebesar 3 juta setelah 4 bulan ya. Uang tabungannya menjadi 3.200. Persentase bunga bank per tahun. Nah, kita lihat bunganya berapa ya? Bunga sama dengan berapa? Kan sudah tahu ya, total bunganya kan dari 3 juta ke 3.200, berarti bunganya berapa? Iya, 200.000. Ya, selama 4 bulan dapat tambahan atau bunga 200.000. Bukan persentase ya, bukannya, tapi bunga yang diperoleh. Seperti itu. Nah, terus modal awalnya berapa? Modal atau tabungan awalnya adalah 3 juta kan? 3 juta, seperti itu. Nah, sudah jelas? Rumusnya ingat Kak? Mencari bunga sama dengan kan M dikali I itu persentase bunga dikali T itu tabungan awal, sama dengan kan bunganya berapa? 200.000 ya, 200.000 sama dengan M nya berapa? M nya adalah 3 juta kan? Iya, 3 juta ya, dikali I itu kan persentase bunga dikali T itu berapa? 4 bulan 4 kan 4 per 12 seperti itu ya.
kan pinjamnya 4 bulan kan, jadi 4 per 12 berarti 200.000 gitu ya, sama dengan kita 3 juta dikali persentase bunga dikali lamanya ya, 4 sama 12 kita 1 per 3. Kita pindahkan ke sebelah sini, berarti I itu persentase bunga sama dengan, atau biasa kita P ya, P, tapi ini P aja, kita ganti P biar kamu gak bingung. P itu persentase bunga, P sama dengan ya, P sama dengan 200.000 ya, 200.000 itu bunganya per modal ya, kan ini ya 200 tetap 3 juta kan pindah ke ruas kiri, jadi per kan 3 juta gitu. Biar kamu nggak bingung, Bapak jelaskan satu-satu. Dikali ya, dikali dibalik, yaitu jadi 3 per 1 kan, dibagi jadi kalau dibagi kan harusnya jadi kali kan, tapi ini dibalik gitu, seperti itu. Sama dengan 200.000 dikali 3 yaitu adalah 600.000 gitu ya, per 3 juta seperti itu ya, benar kan 3 juta, iya 3 juta. Nah kita perkecil, sama-sama bagi berapa? 600 ya, 600.000 bagi 600.000 adalah 1. 3 juta dibagi, nih coretnya nolnya 3, coretnya 03, nolnya 2, nolnya 2, berarti kan bagi sama-sama bagi 6 kan, 30 bagi 6 adalah 5, jadi 1 per 5. Nah 1 per 5 dikali, berarti persentase bunga adalah 1 per 5 dikali 100, itu sama dengan 20%. Nah kayak Bapak ulang gini, kan bunga itu 200.000 dari mana? Kan awalnya 3 juta nabungnya, terus dapatnya tahu-tahu jadi 3.200.000, berarti kan 200.000 ya dapat bunganya. Nah M itu modal awal adalah 3 juta kan, atau tabungan awal 3 juta seperti itu. Nah rumus yang kemarin kan bunga sama dengan M itu modal atau tabungan awal dikali persentase dikali sama jangka waktu atau N biasanya. Bunganya berapa? 200 sama dengan modal 3 juta dikali P persentase bunga dikali 4 per 12 yaitu lama pinjaman. 200.000 sama dengan 3 juta dikali P sepertiga dari mana? Yaitu 4 dibagi 4 yaitu 1, 12 bagi 4 adalah 3, jadi sepertiga. Maksudnya Bapak kecilkan supaya gampang menghitungnya. Nah P sama dengan 200.000 per 3 juta. Kenapa? Kan 3 juta pindah ke ruas kiri jadi bagi kan. Nah ini kan harusnya dibagi lagi nih, harusnya dibagi 1 per 3, karena dibagi 1 per 3 kita ubah jadi kali ya, jadi kan 3 per 1. Ingat waktu SD jika misalnya gini, 2 per 5 dibagi 3 per 1 sama dengan 2 per 5 dikali 1 per 3 kan gitu ya, diubah seperti itu. Nah sama ini maksudnya seperti itu. Nah, langsung sama dengan kita kali 200 dikali 3 yaitu 600.000. 3 juta kali 1 3 juta. Ini kita perkecil sama dengan sama-sama dibagi 600.000 itu 1 per 5. 1 per 5 dikali persen kali 100 sama dengan 20%. Jelas ya? Maksudnya seperti itu. Oke. Nomor 7. Jika harga sebuah tas 200.000 bertuliskan diskon 50% plus 20%, maka harga tas yang harus dibayarkan berapa? Iya, berarti kan gini. Kita cari dulu 50% dulu ya, karena 50% di awal sama 20% di akhir. Bukannya gini, maksud soal ini bukan jadi 70%, bukan. Tapi kamu harus dua kali kerja. Yang pertama adalah kamu cari 50% dari 200.000 itu berapa gitu ya, sama dengan berapa? Coret nolnya 2, coret nol 2, berarti 50 kali 2 itu 100, itu 100.000. Nah setelah itu yang kedua kamu cari 20% plus 100 dikali 100.000, bukan 200.000 nya ya, tapi 100.000 sama dengan coret nolnya 2, coret nol 2, yaitu 20 kali 1000 yaitu 20.000.
Nah, kamu jumlahkan nih diskon yang 50% sama diskon yang 20%. Kamu jumlahkannya itu 120.000. Nah, ditanya, maka harga tas yang harus dibayar? Harga tas yang harus dibayar, harga awalnya berapa? Iya, 200.000 dikurang jumlah keseluruhan diskon yaitu 120.000. Berapa? 000 jadi adalah 80.000. Nah, jadi tas yang harus dibayar adalah 80.000. Gitu ya. Jadi gini, kalau ada soal 50 plus 20, 50 plus 30, atau kamu pernah ke supermarket atau ke mall, diskon besar-besaran 50 ditambah 20%. Maksudnya bukan 70% langsung diskon, tidak. Ya, artinya adalah dicari harga 50% dari harga awal. Setelah itu berapa harganya? 100.000 persennya dikalikan lagi dengan diskon yang kedua adalah 20% sama dengan 20.000. Itu di total tuh semuanya tuh 100 sama 20.000, 120.000 seperti itu. Jelas ya? Jadi bukan diskon langsung 70%, bukan 70 per 100 kali 200.000, bukan. Tapi cari satu-satu per dulu seperti itu ya. Oke, jelas? Oke, jelas. Lanjut soal nomor 8. Pak Chandra membeli televisi dengan harga 600.000 dan menjualnya kembali dengan keuntungan 8%. Kemudian Pak Chandra membeli radio dengan harga 400.000. Dengan menjualnya Pak Chandra memperoleh keuntungan 2% dari hasil keduanya nih. Perhatikan, hasil keduanya bukan 2% dari 400.000 ya untungnya, bukan. Dari hasil penjualan keduanya. Kata tersebut, makanya penjualan radio Pak Chandra mengalami, nah ini radio nih. Ya, jadi gini. Pertama ada TV. Ya, ada TV. TV sama dengan berapa? Ya, 8% dikali 600.000 ya pesan pertama. Nah, yang kedua ada radio, persingkat R. Radio belum tahu nih. Ya, radio belum tahu. Itu anggap saja radio itu Z persen. Iya aja, Z-nya kayak 2, terbingung kamu. Y persen dikali 400.000 gitu ya. Nah, terus ada jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan adalah 2% kan? Keseluruhan K aja ya, keseluruhan itu 2% ditambah nih dikali 1 juta. Sampai sini jelas ya. Nah, jadi gini, ada televisi keuntungannya 8% kali 600.000 pesan pertama. Ada radio belum tahu nih, kan ditanyakan berapa persen radio dijual kan, belum tahu, itu 400.000 tanggap Y. Ada keseluruhan kan keuntungan keseluruhan 2% ya, 2% dari jumlah keseluruhan kan, berarti 1 juta. Dari mana 1 juta? 600 ditambah 400 seperti itu. Jelas ya? Oke, kita kerjakan saja gini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama TV. 8/100 dikali 600 gitu ya. Ditambah Y per 100 ya. Ya kan, Y per 100 Y persen sama dari dikali 400.000 gitu ya. Gini deh biar kamu gak bingung, kamu bingung lagi. Gini, kita samain aja ya, Y per 100 ya. Oke, Y per 100. Nah, sama dengan kan keseluruhan kan ya, itu 2/100 dikali 1 juta. Seperti itu. Sekarang kita coret nolnya 2, 6 kali 8 itu 48.000 ya. Oke. Ditambah coret Y dikali 4.000 yaitu adalah 4.000 Y. Itu ya. Oke, sama dengan 1 juta dibagi 100 coret nol 2 yaitu tinggal 10.000 adalah 20.000. Seperti itu ya, 20.000. Oke. Y 4.000 Y biar kamu gak bingung, 4.000 Y sama dengan 20.000 ya, dikurang 48.000. Kan 48.000 pindah ke ruas kiri jadi kurang kan.
Berarti 4000Y sama dengan berapa? 20.000, yaitu adalah 20 min 28.000. Berarti Y sama dengan min 28.000 dibagi 4.000. Carutnya 2 sama dengan 28 dibagi 4 adalah min 7%. Nah, jadi keuntungan penjualan radio yaitu bukan untung, yaitu adalah mengalami kerugian 7% seperti itu. Jelas ya? Oke, nanti jika belum jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar. Pertanyaannya yang jelas yang bagian mana? Nanti boleh bertanya di kolom komentar. Terima slogan kita, matematika itu mudah, orang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, mengerjakan soal matematika, maka matematika itu sangat mudah buat kalian. Seperti itu. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Pajul. Semoga video pembelajaran membahas soal-soal tentang aritmatika sosial ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang. Salam juga buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.